para hadirin yang bahagia, Ibu Bapak sekalian, kita akan masuk kepada narasumber yang kedua yang juga saya yakin tidak kalah berbobotnya ya, apa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Umar Anggoro-Jeni. Oleh karena itu kepada beliau kami persilakan, waktu juga 20 menit Prof. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mendapat surat dari panitia seminar Pramuktamar Muhammadiyah ke-47 yang untuk memberikan speech ya di seminar ini dengan judul Muhammadiyah dan Tantangan Masyarakat Terbuka di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Saya merenung cukup lama itu Mas. Kalau kata-kata Muhammadiyah itu diganti Indonesia misalnya gitu, ya akan sama itu. Kata-kata Muhammadiyah diganti perguruan tinggi negeri dan tantangan masyarakat terbuka di era masyarakat ekonomi ASEAN juga sama masalahnya gitu ya. Jadi masalah kita bersama sebetulnya itu. Masalah kita bersama. Nah, tapi saya akan mencoba untuk melihat bagaimana Muhammadiyah bersikap terhadap masyarakat terbuka itu nanti. Next. Nah, saya ingin mengingatkan kembali negara kita yang begitu luas itu, ya, dari Sabang sampai Merauke, itu panjangnya hampir dari Eropa, dari London sampai Istanbul, atau dari pantai barat Amerika sampai pantai timur Amerika. Jadi kalau dibanding dengan negara-negara ASEAN selain Indonesia, mereka semua kecil gitu. Ya. Potensi alamnya kecil, jumlah penduduknya kecil, tetapi potensi sumber daya manusianya yang berbeda. Ya, ini yang tidak bisa kita lepaskan. Jadi titik tangkapnya itu ternyata memang pada sumber daya manusia itu. Tapi coba kita akan melihat kekayaan kita dulu. Next. Indonesia itu tadi sudah disinggung oleh Pak Bambang ya, merupakan negara demokratis, negara paling demokratis di antara negara-negara Muslim, dan merupakan negara demokratis ketiga terbesar di dunia itu. Ya. Dan di samping itu Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar, bahkan satu-satunya negara yang bisa disebut sebagai negara benua maritim. Laut kepulauannya itu 2,8 juta kilometer persegi, teritori lautnya itu 0,3 juta kilometer persegi, landas kontinennya 1,5 juta kilometer persegi, zona ekonomi eksklusifnya 2,7 juta, total pulaunya itu 18.000 kira-kira begitu, total panjang pantai itu kedua setelah Kanada itu 108.920 km, jarak barat dan sampai ke timur itu 5.000 km, jarak utara selatan 1.888 km, kira-kira hampir 2.000 km. Kita harus mensyukuri negara kita itu besarnya kayak gitu itu, Mas. Next. Kemudian negara yang begitu besar ini dihuni oleh 1.600 spesies burung. Itu kira-kira 70% spesies burung yang ada di dunia itu hidup di Indonesia. 500 spesies mamalia, kira-kira 12% spesies mamalia dunia itu hidup di Indonesia. 1.000 spesies amfibia, 2.000 spesies reptil, 8.000 spesies ikan, 250.000 spesies insekta, 25.000 spesies tumbuhan berbunga. Jadi begitu kayanya kita itu dengan flora, fauna maupun mikroba. Saya belum bicara tentang mikroorganisme. Tetapi itu semua manfaatnya apa, bisa digunakan bagaimana, bisa enggak diubah jadi manfaat ekonomi, itu tergantung apakah kita melakukan penelitian dari kekayaan kita itu, ataukah kekayaan kita itu hanya kita bangga-banggakan saja pada dunia luar bahwa kita adalah kaya, tapi kemudian yang masuk itu justru bukan orang Indonesia. Nah, di dalam masyarakat terbuka ini menjadi rawan sekali. Kita harus ingat bahwa
banyak orang yang sudah ingin melakukan riset di Indonesia, termasuk riset kelautan, karena tahu Indonesia tidak melakukan itu. Nah, kita diberi bahan baku yang begitu banyak begitu, tapi kita tidak tahu untuk apa sebetulnya itu. Jadi yang kita sayangkan itu. Indonesia juga merupakan negara yang multi etnis. Next ya. Dan dengan demikian juga merupakan negara multi budaya, multi bahasa, multi etika, multi kepercayaan. Ada sekitar 500 suku bangsa yang mendiami Kepulauan Nusantara ini. Bahkan kalau kita lihat di Papua maupun di Maluku, itu ada 500 bahasa etnis, bukan dialek itu. 500 bahasa etnis. Di Papua sendiri itu banyak sekali bahasa-bahasa itu. Mereka terpisah pada zaman batu antara masyarakat yang satu sama masyarakat yang lainnya, dan mereka mengembangkan bahasanya sendiri-sendiri. Itu tentunya menarik untuk kita teliti ya, kekayaan cultural diversity kita yang begitu tinggi. Next. Nah, ini saya tampilkan Dr. Abdul Kalam. Beliau adalah Presiden India tahun 2002 sampai 2007 dan Bapak Teknologi Peroketan India. Pada tahun 2007 saya mengundang beliau untuk berbicara sebagai keynote speaker di dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Indonesia, KIPNAS, yang dibuka oleh Pak Wapres Yusuf Kala waktu itu. Nah, ketika saya menjemput beliau di airport, dia tanya pada saya, mengapa Indonesia yang mempunyai kekayaan biodiversitas yang begitu tinggi, begitu besar, termasuk kekayaan maritimnya, namun saya tidak pernah mendengar Anda mengimpor produk kelautan. Itu pertanyaan. Berapa sebetulnya riset expenditure negara Anda per tahunnya? Wah, ketika dia bilang begitu saya malu gitu. Saya harus mengatakan 0,1% dari GDP. Kaget sekali dia. Negara dengan kekayaan alam yang begitu besar akan diteliti dengan riset yang hanya 0,1%. Itu saya nggak capek, itu saya bulatkan itu. Mestinya itu 0,07% kita itu. Negara-negara di samping kita, Malaysia sudah hampir 2%, Filipina hampir-hampir masih seperti kita, tapi Korea sudah berani 6%. Ya, kita itu masih 0,07%. Next, Mas. Nah, kemudian dia mengatakan pada saya begitu, kata-kata yang sangat terkenal sekali dari dia, ya. Saya selalu berkata pada orang-orang muda India, bermimpilah bahwa India adalah negara miliaran penduduk, bukan jutaan penduduk. Jadi juga ada miliaran masalah. Bermimpilah, letakkan mimpimu ke dalam otak pemikiranmu dan transformasikan ke dalam tindakan. Tapi lakukan itu sendiri. Jangan sekali-kali berpikir mengambil jalan pintas dengan mengimpor peralatan. Ini penting. Jangan sekali-kali kamu mengambil jalan pintas dengan mengekspor instrumen. Kalau kita bisa buat, mengapa kita harus beli? Jadi dia itu sangat percaya pada swadesinya Mahatma Gandhi. Dreams, ya. Bermimpilah dan bermimpilah. Apa yang dimaksud dengan bermimpi? Dia mengatakan, dream is not what you see in the sleep, but dream is the thing which does not let you to sleep. Jadi mimpi itu bukan apa yang kamu lihat di dalam tidur, tapi apa yang
bisa membuatmu tidak bisa tidur. Ya, itulah yang dilakukan oleh Abdul Kalam dalam membangkitkan semangat orang-orang India. Jadi inti pokoknya yang dihadapi oleh kita dalam menghadapi pasar bebas itu nanti juga, kalau kita ingin leading, itu sumber daya manusia, itu jelas. Dan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia itu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Kita tahu Muhammadiyah adalah suatu lembaga yang concern sekali dengan masalah pendidikan. Kemarin Pak Habibie pidato di depan Kultum Super Mentor 6 Leaders, ya. Kalau kita baca, dia mengatakan sistem pembangunan SDM bangsa harus diprioritaskan. Dia mengatakan sistem pembangunan SDM. Daya saing bangsa tak akan berkembang jika tidak ditopang dengan ketersediaan SDM yang berkualitas. Lebih jauh dia juga mengatakan, ini dia juga melihat sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia akan sulit dimanfaatkan jika tidak diimbangi dengan SDM yang bermutu. Dan salah satu cara untuk menghasilkan SDM yang berkualitas adalah dengan memberikan pendidikan yang berkualitas. Dan kalau kita tujukan kepada Muhammadiyah, sejak awal berdirinya Muhammadiyah sangat peduli sekali dengan masalah pendidikan umat itu. Nah, kita akan memasuki zaman baru pada akhir 2015 ini dengan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah harus betul-betul bersiap-siap untuk masuk ke situ. Jadi tugas Pak Bambang Setiaji jauh lebih berat lagi ya Pak Bang ya. Dan kita dari Muhammadiyah gitu. Karena kita akan bersaing secara lebih ketat lagi untuk tahun-tahun ke depan itu. Pak Habibie pada waktu pidato di depan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 5 tahun yang lalu bersama Presiden SBY, saya ingat, dia mengatakan untuk mencapai kejayaan masa depan bangsa yang harus diandalkan adalah sumber daya manusia yang mampu meningkatkan nilai dari suatu hardware perangkat keras, software perangkat lunak, brainware pemikiran yang dibutuhkan oleh pasar domestik maupun internasional yang sesuai jadwal, berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Nah, kita diminta atau dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini masalah kita secara nasional, tidak hanya masalah Muhammadiyah itu. Tapi Muhammadiyah harus leading di situ. Semua lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, baik swasta maupun negeri, itu punya tanggung jawab secara bersama-sama. Karena kita berhadapan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di negara-negara di sekitar kita. Lanjut. Nah, pendidikan berkualitas itu harus mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam segala jenjang pendidikan kita tidak boleh menanaktirikan jenjang pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Sebab semuanya diperlukan itu. Jenjang pendidikan vokasi misalnya, akademik, profesi dan sebagainya. Tapi harus ditingkatkan kualitasnya dan harus juga kompetensinya itu certificated gitu. Seorang yang diluluskan oleh perguruan tinggi masih kadang-kadang diuji kompetensinya. Dan itu kadang-kadang perguruan tinggi tersinggung gitu. Itu tidak boleh karena pemakai tenaga lulusan perguruan tinggi itu yang biasanya adalah di organisasi profesi itu harus melakukan uji kompetensi dulu agar dia certified. Apalagi kalau nanti kita akan ikut mengalir ke negara-negara ASEAN yang lain. Yang saya khawatir itu hampir semua insinyur di negara-negara di luar Indonesia itu sudah certificated itu internasional, dan dia akan
masuk ke Indonesia itu karena mereka kelebihan tenaga. Dia akan masuk ke tempat kita. Kita kekurangan, kita belum tersertifikasi atau masih kecil, akan masuk ke sana nggak bisa. Ya. Jadi saya kira perlu dipikirkan masalah itu, terutama dengan adanya mutual agreement, mutual recognition agreement ya, yang sekarang sudah dimulai itu harus ditangani secara serius. Jadi kerjasama antar perguruan tinggi, organisasi profesi, standarisasi dan sebagainya itu menjadi suatu keharusan. Tidak bisa lagi, oh ini lulusan perguruan tinggi, taken for granted, dia qualified. Tidak bisa itu. Masih diperlukan beberapa tahapan supaya dia bisa dinilai baik. Nah, kalau kita bicara apa itu sebetulnya masalah ekonomi ASEAN, tadi Pak Bambang sudah bicara. Akhir tahun 2015 ini Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk suatu kawasan yang terintegrasi yang dikenal dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Ini sebagai akibat dari krisis ekonomi tahun 98 dulu ya, kita ingin membentuk suatu kawasan yang terintegrasi. Ada 4 fokus yang perlu dicermati ini kalau kita lihat di tulisannya Arya Baskoro itu dari peneliti dari CRIMS ini. Ya. Yang pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Itu tulisan yang saya bold itu kita cermati. Kita itu akan menjadi wilayah kesatuan pasar, tapi sekaligus basis produksi. Tidak hanya menjadi pasar saja, tapi basis produksi. Kemudian MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetensi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi kebijakan kompetisi, proteksi konsumen, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, dan e-commerce. Kemudian MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah. Dan MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Jadi ini 4 fokus yang perlu kita cermati bersama. Ya, kalau kita ingin menghasilkan suatu lulusan, itu harus bisa terserap dengan keadaan-keadaan lingkungan seperti ini. MEA itu bukan kawasan pasar, tapi kawasan basis produksi juga. MEA itu nanti tempat untuk berkompetisi, dan sifat kompetisinya cukup ketat dan tinggi. Diperlukan beberapa kebijakan. Nah, kita harus tahu semua kebijakan itu. Kompetisi polisinya bagaimana, consumer protection-nya bagaimana, hak atas kekayaan intelektual bagaimana. Kalau suatu perguruan tinggi itu atau suatu negara itu hakinya kecil, itu negara itu bisa dianggap sebagai mencuri teknologi, bukan produsen teknologi, kan sayang itu. Jadi tugas dari perguruan tinggi, salah satu dharmanya adalah dharma penelitian, itu harus bisa menghasilkan haki yang cukup banyak. Ya. Memang haki itu kadang-kadang belum terserap oleh industri, tapi kalau itu sudah granted, artinya kita itu adalah produsen teknologi. Nah, saudara sekalian, saya sudah diingatkan, oleh karena saya akan melompat saja pada, tapi ada sedikit yang harus saya katakan ya, bahwa ada 3 risiko yang dihadapi Indonesia pada era MEA, dan itu risiko kita bersama. Risiko kompetisi, risiko eksploitasi, dan risiko ketenaga kerjaan. Risiko kompetisi bagaimana? Akan ada banyak barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia, yang akan mengancam industri lokal kita dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Ini perlu kita cermati bersama. Risiko tereksploitasi
karena Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat, sehingga menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, dan sekarang itu sudah kita rasakan itu. Ya. Jadi risiko itu akan tetap terbuka itu. Kemudian risiko ketenagakerjaan ini dilihat dari segi pendidikan dan produktivitas. Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat. Ini gambaran rasio dokter, coba Anda lihat. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk, Indonesia berada pada nomor 10 di antara negara ASEAN. Singapura tertinggi, Filipina nomor 2, Brunei Darussalam nomor 3. Ya, kita bisa tahu kan rasio itu kan jumlah penduduk, ya, itu Brunei kan kecil. Tapi kalau kita buat Indonesia itu 8,14. Ya. Jadi masih harus produksi dokter spesialis, ya harus ditingkatkan itu. Kalau tidak, risikonya mereka masuk ke tempat kita, karena mereka kelebihan. Ya. Ini adalah tenaga insinyur, Anda lihat. Indonesia itu tenaga insinyur per 1 juta penduduk 2.671. Kita tahu jumlah insinyur Indonesia itu 603.000 dari jumlah penduduk 225 juta. Malaysia penduduknya cuma 27 juta, tapi jumlah insinyurnya cuma 50.000, tetapi rasionya itu tinggi, 3.333. Ya, dan kita bisa lihat Indonesia dalam posisi-posisi yang belum sangat kuat di situ. Nah, diperlukan usaha yang keras bagi kita menghasilkan suatu tenaga insinyur atau tenaga dokter atau tenaga perawat atau tenaga akuntansi atau tenaga arsitek yang begitu besar itu untuk kita bisa bertahan pada MEA ini. Ya. Nah, oleh karena itu ini yang juga penting ya, ada mutual recognition agreement. Kemudian saya ingin lihat peran Muhammadiyah sekarang. Perserikatan Muhammadiyah mempunyai berbagai macam amal usaha ya, yang sudah kita kenal, sekolah, universitas, rumah sakit, dalam ikut mencetak tenaga profesional, sarjana dalam berbagai bidang profesi, termasuk dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, insinyur, maka perlu ditingkatkan dalam kuantitas dan kualitasnya, dan kita perlu segera melakukan masuk ke mutual recognition agreement atau mutual recognition arrangement dengan mereka. Karena di bidang kedokteran gigi, akuntansi itu sudah ada MRA itu. Kemudian nanti juga di bidang keperawatan, bidan, dan pariwisata. Jadi kita jangan sampai ketinggalan kereta dalam masalah ini. Muhammadiyah perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga swasta maupun pemerintah, untuk membangun kerjasama saling pengakuan dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan tenaga profesi di negara-negara ASEAN maupun secara global, karena MEA itu nanti akan diintegrasikan pada dunia global itu. Nggak bisa nggak kita harus sudah mulai seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.